Kata Imam Syafi'i, "Tuyyi'u thuluthal ilmi wa wakaluhu ila al-yahudi wa nasara." Umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga ilmunya. Sepertiga dari ilmunya dan menyerahkannya kepada umat Yahudi dan Nasara. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Siapa yang memudahkan kakinya, meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, niscaya insyaallah Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, hadirin para peserta pelatihan dasar dan pendalaman pokok punggung alahan panjang, kita masuk pada sesi materi tentang ruqyah. Secara umum judulnya ambil Tibbun Nabawi, tapi temanya tentang pentingnya ruqyah bagi terapis pokok punggung. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada materi kita. Judulnya adalah Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi ini mungkin bagi sebagian kita satu istilah yang baru didengar, atau mungkin ada yang baru dengar sekarang, atau mungkin sudah lama mendengar cuma kadang-kadang belum paham. Tapi mungkin kalau yang sudah sering ikuti ceramahnya Dr. Zaidul Akbar sedikit banyak itu sudah paham apa itu Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi secara bahasa At-Tibb dan An-Nabawi. At-Tibb itu adalah kedokteran, pengobatan. An-Nabawi adalah ala nubuwah, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merujuk kepada dalil-dalil atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang kalimat At-Tibbun Nabawi ini tidak ditemukan di zaman Rasulullah SAW. Istilah Tibbun Nabawi ini muncul di dalam kitab-kitab para ulama. Di antaranya di abad ke-13 dalam kitab Zadul Ma'ad karangan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, terdapat salah satu babnya yang berjudul Tibbun Nabawi. Dan ternyata Tibbun Nabawi ini bahagian penting dari Islam, dari ajaran Islam. Ini sangat perlu, sangat penting sekali kita ketahui, karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya At-Tibbun Nabawi itu adalah sepertiga atau sebahagian dari ajaran Islam. Bahagian dari ajaran Islam. Jadi salah satu kesempurnaan dari ajaran Islam itu adalah At-Tibbun Nabawi, atau pengobatan ilmu kesehatan di dalam Islam ala nubuwah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah sampai tahun 2204 Hijriah, apa kata Imam Asy-Syafi'i? Tuyyi'u thuluthal ilmi wa wakaluhu ila al-yahudi wa nasara. Umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga ilmunya. Sepertiga dari ilmunya dan menyerahkannya kepada umat Yahudi dan Nasara. Jadi untuk hal ini umat Islam menyerahkannya kepada Yahudi dan Nasrani. Sepertiga ilmu tersebut adalah ilmu pengobatan atau ilmu kesehatan. Padahal para penemu ilmu kesehatan itu adalah dari Islam.
Antaranya Bapak kedokteran adalah Ibnu Sina dan lain sebagainya. Namun pada saat sekarang ini tidak dapat dipungkiri apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Segala sesuatunya bukan lagi berasal dari timur, tetapi sudah dari barat. Penelitian Jerman, penelitian hasil penelitian dari Amerika, hasil penelitian. Jadi bahasanya seperti itu. Seolah-olah kita bangga kalau hasil penelitian dari Jerman, dari barat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang umat Islam sudah mengabaikan dari sepertiga ilmu. Dan bahkan seorang khalifah pun, Khalifah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur, itu memiliki seorang dokter pribadi yang beragama Nasrani. Makanya wajar saat sekarang ini kita tidak banyak mengenal tentang ilmu kesehatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini mohon maaf sebelumnya. Ini fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini. Semakin maju, semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak perguruan-perguruan tinggi yang melahirkan tenaga kesehatan. Betul apa? Baik apakah itu dokter, perawat, bidan, begitu juga lahir dari ilmu pengobatan lainnya. Semakin banyak, apalagi mungkin dia ingin Batu Sangkar nantinya kalau sekarang kan udah UIN. Nanti mungkin bisa jadi akan bikin fakultas kedokteran juga, bertambah sarjana kedokteran, bertambah tenaga kesehatan. Namun fenomena yang terjadi apa? Seharusnya kalau seandainya semakin banyak tenaga kesehatan, harusnya masyarakat semakin sehat, sedikit yang sakit. Yang terjadi apa? Nah ini. Apalagi setiap berlakunya BPJS. Antri, itu bahkan dari subuh itu belum tentu subuh itu sudah antri di rumah sakit untuk ambil tiket agar tidak kesiangan dan lain sebagainya. Itu fenomena yang terjadi. Begitu juga semakin banyak yang nginap di rumah sakit. Itu fenomena yang terjadi seolah. Jadi ini berbanding dengan logika kita berlawanan. Seharusnya semakin banyak yang sehat, semakin sedikit yang sakit, justru sebaliknya. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah kita menyalahkan tenaga kesehatan, dokter, bidan, perawat, dan lain sebagainya tidak bisa menyembuhkan atau bagaimana? Atau mungkin kita menyalahkan masyarakat yang tidak mau mengikuti nasihat dokter dan lain sebagainya? Ternyata tidak dapat pula kita menyalahkan sepenuhnya kepada mereka, baik itu tenaga kesehatan maupun pasien. Justru yang terjadi pada saat sekarang ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita umat Islam, karena kita telah mengabaikan sepertiga ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sepertiga dari kesempurnaan agama kita, justru itulah yang terjadi. Karena kita tidak lagi mengikuti pola atau cara kehidupan dari Rasulullah SAW. Itu yang terjadi pada saat sekarang ini. Karena apa? Karena Rasulullah SAW adalah seorang pribadi yang sehat. Rasulullah itu dalam riwayat dikatakan mengalami sakit yang betul-betul sakit gitu, di luar demam dan lain sebagainya, cuma 2 kali. Yang pertama ketika diracun oleh wanita Yahudi, yang kedua sakit ketika akan meninggal beliau. Artinya Rasulullah SAW adalah pribadi yang sehat, pribadi yang kuat. Dan Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana kehidupan yang sehat. Jika seandainya kita mengamalkan seluruh
sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah selain kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga mendapatkan keuntungan di dunia. Di antaranya adalah kesehatan. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada wadah yang paling buruk yang diisi oleh anak Adam kecuali lambung, kata Rasulullah. Maka istilah lambung tersebut sekedarnya saja untuk menegakkan tulang punggung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seandainya ingin diisi maksimal lebih, maka isilah sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Itu maksimalnya, Bapak Ibu. Ini pertanyaannya, Bu. Rasulullah itu banyak puasanya atau banyak makannya? Rasulullah banyak puasanya. Ketika Rasulullah SAW tidak mendapati makanan di rumah, apa yang terlontar ucapan dari Rasulullah? Maka beliau berpuasa. Rasulullah tidak pernah mengatakan, sabar ya Aisyah, saya akan lihat dulu ke Baitul Mal, ada tidak makanan? Atau saya tanya dulu sama Ali, saya tanya dulu sama Umar, Utsman dan lain sebagainya, agar kita bisa sarapan pagi. Tidak. Rasulullah SAW justru berpuasa. Dan ternyata setelah diteliti oleh pada saat sekarang ini, orang yang sering berpuasa jauh lebih sehat ketimbang orang yang banyak makan. Apalagi yang tidak pernah istirahat lambungnya, Pak. Orang-orang yang tidak pernah istirahat lambungnya. Itu sangat rentan sekali terhadap penyakit. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang untuk menyingkat waktu, kita langsung saja kepada urgensi tibur nabawi, pentingnya tibur nabawi. Yang pertama, yang sebagaimana yang telah disampaikan tadi, tibur nabawi adalah bagian dari kesempurnaan agama. Jadi Islam itu bukan hanya permasalahan halal dan haram saja. Islam itu bukan hanya masalah sholat, zakat, infak, sedekah saja, tetapi Islam mengatur seluruh ini kehidupan kita. Mulai kita tidur sampai kita tidur kembali. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Islamlah mengajarkan kepada kita. Rasulullah SAW kalau tidak ada kegiatan setelah salat Isya yang bermanfaat untuk akhiratnya, Rasulullah segera tidur. Rasulullah segera tidur. Menyegerakan tidur dan menyegerakan bangun tidur. Rasulullah SAW mengajarkan kita bangun di sepertiga akhir malam. Apa yang terjadi jika seandainya kita mengakhirkan tidur dan mengakhirkan bangun? Segar tidak badan kita bangun pagi? Itulah sunatullahnya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan malam untuk istirahat. Jadi Rasulullah mengajarkan kita seperti itu. Selanjutnya, pada saat sekarang ini ada istilahnya apa, Bu? Buah yang direndam itu direndam malam, diminum siang pagi. Infus water ya, kalau istilah kerennya infus water. Itu kira-kira minuman orang zaman now atau zaman dulu? Kalau orang-orang yang mungkin tidak mengerti sunnah, mungkin katanya ini penemuan terbaru. Minuman zaman now. Ternyata tidak, 1400 tahun yang lalu merupakan satu kebiasaan dari Rasulullah. Yang disebut dengan air nabis. Rasulullah sering minum air rendaman kurma, direndam malam, diminum pagi, direndam pagi, diminum. Nah, itu makanya istilahnya kalau orang Minang mengatakan, jalanlah dia lihat orang lalu, cepatlah dia lihat orang panggalih barang-barang awak, tapi tidak kau pakai, nyo hampir di orang, nyo jual kan dia. Kan itu yang terjadi. Makanya dia banyak yang mengatakan sunnah-sunnah di dalam Islam ini banyak diamalkan oleh orang-orang di luar Islam. Sehingga kita pun yang terlalu fanatik berkiblat ke barat, seolah itu sesuatu yang baru yang dari barat. Ya. Jadi yang pertama kesempurnaan agama. Ini yang terpenting sekali, Bu. Mengenai kesehatan ini juga berkaitan dengan masalah akidah umat.
Salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Man ata, barang siapa yang mendatangi kahinan, dukun, au arrafan, atau tukang tenung, tukang ramal. Arrafan, orang-orang yang mengetahui, yang istilahnya yang dianggap bisa mengetahui, dan arrafan, fasaddaqahu, maka ia membenarkan ucapan orang-orang tersebut, dukun dan tukang ramal tadi, membenarkannya, mengiyakannya, mengamalkannya. Kata Rasulullah SAW, ingatkan kita, maka sungguh, ada kalimat takkid ditekankan lagi oleh Rasulullah, sungguh kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kufur, telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan akidah, kita diberi ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah kita dalam berbuat, beribadat, Pak. Seharusnya sakit kita ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita, justru mengekalkan kita di dalam neraka. Ya dah, berobat berdukun, akhirnya kita meyakini, mengamalkan seluruh apa yang dikatakan dukun. Oh, itu tersapu mungkin di situ, antarkan begini begitu. Seolah kita kan sudah mengamalkan, yang menghambakan diri kepada jin atau setan yang pertama. Selanjutnya, berkaitan juga dengan akidah, kalau seandainya seorang yang sakit, yang mungkin tidak bisa yang menanggung sakitnya, imannya lemah, apa yang terjadi Bapak? Bunuh diri. Ternyata juga berkaitan dengan masalah akidah.